Bentar Pak. Pak, suaranya sudah terdengar jelas Pak. Udah. Baik, Bapak boleh dibuka. Untuk kelompoknya siapa aja, Ril? Untuk kelompok saya itu ada saya sendiri, terus Daval Givani, Sandrina, Desti, dan Raditya Pak. Sebentar, Dava, Nana, Desti, dan Radit. Desti, mana Desti? Ini guys. Radit dan Onik. Oke, dengarkan dulu sebentar ya. Boleh Pak. Nah, di sini sistemnya kalian kan presentasi itu ini langsung ya. Jadi langsung tanya jawab bagaimana cara pemrosesan kalian menjelaskan dari awal sampai pengerjaan sampai akhir. Nah, ini saya ambil per satu-satu saya tanya ya di setiap kelompok. Jadi nggak ada yang namanya ini jawab, tapi dijawab nanti siapa yang saya tanya itu yang menjawab ya. Oke? Jadi harus sudah siap ya. Oke. Untuk kelompoknya udah lengkap ya, Ril? Kelompokmu, Ril? Iya Pak, lengkap. Oke, sudah siap? Sebentar Pak, Radit, monitor Radit. Siap, Mev. Oke, siap. Oke Pak. Ini langsung share screen ya Pak? Ya langsung share screen aja, nanti salah satu menjelaskan, siapa yang saya tanya itu menjelaskan ya. Boleh Pak, baik Pak. Oke, silakan di share screen dulu. Oke Pak, baik. Ini udah muncul belum Pak sebelumnya? Sudah. Oke. Baik. Ini kan saya nggak langsung ke koridor dulu, karena kalau ketika di koridor kita tidak bisa memunculkan alignment geometrinya. Jadi saya ke sebelumnya dulu, ke tahap sini. Baik. Oke, ya. Pertama. Boleh Pak, dilanjut. Oke. Oh iya Pak, izin mau dibuka dulu. Ada Pak. Boleh buka dulu boleh. Silakan. Buka dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, selamat kebajikan kita semua. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Christian Dwi Putra, selaku dosen mata kuliah perencanaan geometri jalan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Daval Givani dengan NIM 2230040 selaku moderator, dan juga ada rekan saya di sini ya, dan juga ada Raditya Nova. Langsung saja mungkin untuk mempersingkat waktu, jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tugas besar mengenai perencanaan geometrik jalan. Jadi sedikit saya singgung ya, untuk perencanaan geometrik jalan ini merupakan proses merancang bentuk fisik jalan agar mampu memberikan pelayanan lalu lintas yang aman, nyaman, lancar, dan efisien sesuai dengan standar yang berlaku. Dan juga materi yang akan kita paparkan itu diawali dengan konsep dasar perencanaan geometrik jalan, meliputi klasifikasi jalan berdasarkan fungsi, status kelas, kondisi medan, dan juga akan dibahas mengenai unsur utama dalam perencanaan geometrik,
Di antaranya yaitu ada alignment horizontal, ada alignment vertikal, penempaan melintang jalan yang menjadi dasar dalam menentukan bentuk serta dimensi jalan. Dan juga pada bagian hasil perencanaan akan dipaparkan proses penentuan trase berdasarkan data kontur, perhitungan azimut, dan sudut defleksi. Juga ada perencanaan alignment horizontal menggunakan tikungan STS dan juga FT. Dilanjutkan dengan perencanaan alignment vertikal berupa lengkung dan cembung. Selanjutnya juga akan dijelaskan hasil analisis profil memanjang, profil melintang, serta perhitungan volume galian dan timbunan sebagai evaluasi akhir dari desain jalan yang telah direncanakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, itu sedikit pembukaan dari moderator. Selanjutnya, tahap yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Melville mengenai civil 3D-nya. Dua tempat dipersilahkan. Oke, sebentar, itu dari saya ya. Oh, oke Pak. Itu saya yang menentukan, siapa yang akan menjelaskannya nanti lah. Ya. Maaf. Oke, nah sekarang saya tanya cara acak ya. Ini pertama saya mau nanya ke itu dulu ya. Coba ke Radit dulu deh, boleh? Radit? Sebentar ya, 5 menit ya. Oke Pak. Oke, silakan lanjut untuk Radit, silakan. Radit, kamu tolong jelaskan proses perhitungan dulu ya, penggunaan SCS. Kamu kan pakai apa, SCS ya? Saya izin jawab dulu Pak. Kita menggunakan yang pertama di SCS 1, tikungan kedua kita menggunakan FC, dan tikungan ketiga kita menggunakan Tikungan pertama pakai apa? tikungan pertama kita menggunakan SCS. Yang pertama tikungan pertama kita menggunakan SCS Pak. Yang kedua FC, yang ketiga SCS. Oke. Nah, Radit, tolong kamu jelasin yang penggunaan SCS untuk 1 ya, yang pertama. Dapat datanya dari mana aja? Halo Radit? Iya Pak.
tolong dijelaskan perhitungannya bagaimana dapatkan data SCS. Oh ini ada timernya ya, satu orang 5 menit ya saya tanya ya, kan ini ada 11 kelompok masalahnya. Gua on mic. Gua on mic. Pak, layarnya muncul nggak Pak? Maaf. Muncul. Kelihatan kok. Muncul. Oke. Muncul kan? Oke, Radit silakan dijelaskan. Anggap kalian lagi sidang ya. Siapa? Sidang ini Pak, simulasi. Sidang simulasi anggap ya. Oke, silakan ayo. Civil 3D. Pak, ini Civil 3D sama Excel-nya muncul nggak Pak? Muncul. Dua-duanya muncul kok. Oke. Muncul itu. Oke, makasih Pak. Muncul nggak? Udah. Yuk, Radit, ayo. Waktu sisa 2-3 menit nih. Ini masuk ke nilai UAS ya yang saya tanya ya. Pak, izin kalau seandainya ada yang kelompok saya nggak bisa jawab, boleh saya bantu backup nggak Pak? Nanti dulu. Kan lagi UAS. Oke Pak, siap. Oh iya Pak, lupa. Maaf Pak. Ini supaya UAS loh ya. Siapa? Sisa 2 menit Radit, ayo. Satu menit lagi. Nah, nilainya apa nih saya masukin nih? Oke, sekarang ke itu deh, ke Desti deh, ceritanya. Desti, pertanyaan saya tadi tolong dijawab. Oke, mau gue share screen yang PPT-nya Pak? Iya. Oke, yang horizontal. Yang PPT horizontal. PPT yang kemarin tadi PDF. Oh iya.
Baik, baik Pak, segera dijawab oleh Desti. Sebentar, saya buka PDF-nya dulu untuk yang circle spiral. Boleh, Des, jelasin Des. So, belum muncul di Excel. Kalau mau di sini, kesini aja. Excelnya aja di Excel. Ya udah boleh. Di Excel Nggak aja. usah. Boleh. Sebentar Pak, 5 menit ya, mulai dari sekarang. yang ini satu. Nah, Excel kan berarti. Jelasin dulu kecepatan caranya dapat 60. Di full screen aja Mas yang Excelnya. Boleh. Muncul nggak Pak full screen Excel-nya? Muncul. Oke, siap. Baik, pekerjaan kemana Desti? Kursi sini aja. Sebentar Pak. Pertama-tama menentukan apa dulu kalian? Kamu biasanya? Iya. Sebelumnya kelompok kami itu kan tikungan pertama itu SCS ya, spiral, circle, spiral, yaitu circle, spiral itu tikungan dengan satu lengkung lingkaran dan 2 lengkung spiral. Nah, lalu di mana kita jari-jari kita itu 200 ya, 200 meter. Nah, ini didapat dari Civil 3D dan jari-jari Itu jadi Ermin. Tentuan dari PDGJ. ya, jadi jari-jarinya itu dari PDGJ dan jari-jari Mina Civil 3D. Nah, lalu di sini untuk perhitungan rumusnya ini semua sudah ada di PDGJ, maka kita tinggal di Excel-nya ini kita tinggal menginputkan saja, yaitu didapat sudut tangannya yaitu didapat 41 derajat dan sudut setengah sudut tangan itu 20 derajat. Sudut spiralnya itu didapat 14. Oh ya, perlu dijelaskan nggak ya ini? Nah, sudut spiralnya itu didapat. Kenapa Pak? Maaf. Dijelaskan. Oh ya. Oh, dijelaskan dulu ya Pak. Oke. Ini di blok ini udah ada sini. Ini ada sini semua. Itu Perhitungannya dari mana ya? Ini. Baik Pak. Aja. Nah, di sini kami ada ringkasannya Pak. Jadi sudut spiral itu dari 14 ini buka deh, saya. Maaf. Nah, di sini rumusnya ini 28,648 itu ya kali LS per R, maka didapat hasilnya 14,58 derajat. Nah, lalu sudut pusat lingkaran ini rumusnya ini yaitu LC ditambah sudut tangan tadi dikurang 2 dikali dengan sudut spiral dan didapat hasilnya ini 11,96 derajat. Lalu ada perhitungan lagi panjang circle SC ke CS, yaitu rumusnya ini yang tadi sudut pusat lingkaran dibagi 360 dikali 2 dikali pi. Pi ini dari rumus Excel-nya ya. Pi itu 3,14. Ya. Terus dikali 200. Nah, lalu didapat hasilnya 41. Nah, L total ini didapat dari LC ditambah 2 dikali LS. Nah, didapat hasilnya 245,43. Nah, XC ini perhitungannya itu dari LS, yaitu LS dikurang LS pangkat 5 per 40 dikali R pangkat 2 dikali LS pangkat 2 didapat hasilnya itu 101,17 meter.
Nah, untuk IYC-nya yaitu LS pangkat 3 per 6 kali R kali LS, yaitu didapat hasilnya 8,64. Nah, lalu pergeseran busur lingkaran P, enggak itu dulu, biar Pak bisa ngeliat. Sebelah sini aja. Oke. Lalu 2,1 pergeseran busur lingkaran itu rumusnya itu YC dikurang R dikali 1 min cos theta S, maka didapat hasilnya itu 2,19. Lalu lanjut ke jarak TS ke PI. Nah, jarak TS ke PI ini rumusnya itu R ya. R ditambah P. Ini. Lu jarak TS ke PI dan K dong, bro. Oh iya, maaf. XC kurang R dikali sin theta S. Maka didapat hasilnya 50,80 meter. Nah, jarak tangan ke spiral atau TS. Nah, ini baru tadi R ditambah P dikali tangan delta per 2 ditambah K. Maka didapat hasilnya 126,68. Lalu jarak PI ke busur lingkaran yaitu S yaitu R ditambah P per itu dikurang. Coba bisa dijelasin. Terus. Ya, ini Ya. biar gue aja. R ditambah P per cos delta per 2 dikurang R. Nah, jarak PI ke TS ini bisa dilihat juga rumusnya itu yaitu jari-jari R ditambah pergeseran busur lingkaran P dikali tan sudut tangan per 2 dikali 3,14 lalu dibagi lagi 180 ditambah jarak TS ke PI atau K dikurang 0,039, dan ini rumusnya juga sudah mengacu pada PDGJ 2021. Lalu Oke, stop. Thank you. Nah, sekarang lanjut ke Nana ya. Nana, iya Pak, siap. untuk penggambarannya gimana? Tolong jelaskan. Penggambaran yang SCS berarti Pak? Ya. Pertama-tama diapain gambarnya? Ditentukan apa dulu? Sebentar Pak. Santai aja, cukup bagus, keren. Udah keren. Sebentar Pak, saya geser dulu Pak ke dekatnya frame. Bapak izin sebentar, jaringan laptop MF ada kendala. Oke, aman Pak? Ya. Ada suaranya? Ada, suaranya ada. Tinggal dijelaskan aja. Oke, saya izin menjawab. Dari sini. Ya, untuk penggambaran SCS itu urutan itu pertama kita menentukan gambar 2 garis tangan dulu ya Pak, sesuai trase yang kita tentukan trase jalannya. Yang itu kedua garis itu tuh nanti akan berpotongan dengan di PI atau point of intersection. Ya kan ada kan PI-nya. Nah, oke. Terus yang kedua itu menentukan sudut tikungan. Menentukan sudut tikungan dulu.
atau tangan ini yang 41 koma di titik PI. Terus selanjutnya yaitu menentukan jari-jari tikungan. Tadi ada yang jari-jari itu ada 200 yang punya kita. Terus baru menghitungkan elemen-elemen SS yang tadi sudah dijabarkan oleh Desti. Terus selanjutnya kita menentukan titik-titik STA, Pak. STA, ya. Ada TS, SC, CS, dan ST. Terus sama ada MIT-nya juga. Cara menentukan Nah, setelah itu- titiknya gimana? Apa, Pak? Cara menentukan titiknya gimana? Untuk titik TS ya, Pak. Untuk titik TS dulu. Untuk Hmm. TS itu dia rumusnya ada di D1-nya dulu, terus dikurang sama TS, yaitu yang jarak PI ke TS, baru dikurang dengan 0,04. Di mana 0,04 itu sudah ketentuan. Nah, untuk SC, selanjutnya, Mas. Atasnya. Nah, untuk SC itu, dia klik. Nah, kalau yang SC itu dia dari TS ditambahin dengan lengkung peralihan, yaitu yang kita pakai menggunakan berdasarkan landai relatif. Nah, selanjutnya yang mid itu kita sama juga menggunakan nilai TS ditambah sama landai relatif juga di lengkung peralihan, lalu ditambah dengan LC yang panjang circle SC ke CS terus dibagi 2. Karena kan dia tengah-tengah jadi dibagi 2. Terus selanjutnya ada CS. Nah, CS. Suaranya ada nggak sih, Pak? Ada. Oh, ada. Nah, lanjut yang CS itu kita sama juga TS, nilai TS yang 518,93 ditambah dengan lengkung peralihan yang landai relatif, lalu ditambahkan juga dengan LC yang tadi circle CS ke SC ke CS. Nah, untuk yang terakhir ada di ST itu sama juga kita menggunakan Langsung aja tinggal ditambah. ya, TS ditambah dengan L total. Yang tadi kan kita L totalnya tuh udah dapat 245,436 gitu, Pak. Baru menentukan STA-nya. Ya. Pak Kris izin, terdengar nggak Pak? Kita nggak terdengar. Oke, baik Bapak. Saya jelasin sedikit boleh nggak Pak? Yang ini Pak. Boleh. Jadi kalau untuk menentukan benar atau enggak benarnya, kita bisa mengcompare hasil perhitungan kita dengan yang di Civil 3D. Karena hasilnya harus sama dengan. Coba, bentar. Nah, ini di TSL 518,95 dan di sini 518,93, beda sedikit. Begitupun sampai di SC-nya pun, nah 620,78, 620,77. Begitupun sampai seterusnya sampai di titik ST, yaitu titik ST sama dengan 0,76438, 0,764,37. Baik, itu untuk mengcompare antara perhitungan manual dengan perhitungan yang sudah otomatis di Civil 3D. Oke, Pak. Oke. Silakan lanjutkan lagi tadi, Nana. Siapa? Nah, tadi setelah menentukan titik-titik STA yang ada TS, SC, MID, CS, dan ST, selanjutnya kita menggambar lengkung spiral masuk dari TS ke SC dulu. Nah, setelah itu gambar lengkung lingkaran atau circle dari SC ke CS, dan terakhir gambar lengkung spiral keluar dari CS ke ST. Nah, berarti Pak, cara penggambaran besarnya, penggambaran tikungan SCS itu diawali dengan membuat 2 garis tangan yang berpotongan di titik PI. Setelah itu ditentukan sudut tikungan dari jari-jari tikungan. Selanjutnya dihitung elemen SCS seperti panjang spiral, panjang lingkaran, dan panjang tangan. Berdasarkan hasil tersebut, itu nanti kita bisa menentukan titik-titik TS, SC, CS, dan ST. Dan kemudian digambarkan secara berurutan spiral masuk, lengkung lingkaran, dan spiral keluar. Seperti yang kita bahas SCS spiral, circle spiral. Gitu, Pak. Penggambarannya sudah cukup sampai digambar secara berurutan, lalu selesai, Pak.
Oke, oke cukup Nana. Sekarang ke Radit lagi nih saya balikin. Radit, halo. Dit, nilaimu masih 0 nih. Ayo. Dit, kenapa kelompok kalian milih menggunakan SCS, FC, dan FCS to segmennya? Karena ini Pak, berdasarkan trase yang sudah dibuat MEF, jadinya tikungan pertama SCS, kedua FC, ketiganya SCS lagi Pak. Itu Pak. Ya dibuat kan bisa aja tuh jadi FC, bisa, atau SS. Kenapa nggak milih itu? Kenapa harus SCS, FC, SCS gitu segmennya? Karena SCS lingkaran yang sempurna Pak. Hah? Apa? Karena SCS lingkarannya yang sempurna Pak. Yakin sempurna? Emang SCS sempurna? Iya Pak. Terus kalau yang lain nggak sempurna gitu? Yang lainnya kayak FC, full circle, atau spiral itu jelek ya? Kalau katamu sempurna, dilihat dari mananya dia sempurna? Jaringan gue putus ya. Enggak. Muncul nggak sih screen-nya? Kurang juga kurang. Masalah HP kali ya. Tanya. Harusnya udah. Harusnya udah kalau dijawab. Gimana, Dit? Kalau kata kamu tadi paling sempurna, kenapa alasannya? Terus kenapa yang di segmen 2-nya malah FC? Kenapa? Coba lihat kamera. Enggak kamera.
Kenapa Dit? Ayo. Belum tahu Pak, saya cuma tahu sampai situ aja Pak. Apa? Di mana nih kamu kurang tahu? Aduh. Oke, sekarang untuk ke Dava ya. Dava, Iya Pak. Dava, kamu kan kalian pakai FC sama SCS ya, ada 3 segmen ya. Nah, coba tolong dijelaskan di sini Iya, Pak. idenya SCS-nya di mana, FC-nya di mana, sama SCS-nya untuk segmennya di mana, setiap segmennya ya. Oh. Oke, langsung aja Pak ya. Ya, Ya. Jadi kan sesuai yang kita di kelompok kan yang pertama kita ada di SCS. Nah, SCS di sini ya Pak. SCS. Kemudian yang kedua FC full circle-nya ada di sini Pak. Itu untuk full circle. Kemudian yang terakhir untuk di SCS-nya ada di sini. Nah, itu. di jarak berapa ada SCS, FC sama gitunya, setiap segmennya? Udah kan di situ. Sampai sini. Kalau F coba agak cepat aja. Kurang lebih 1 km 780. Itu buat yang di FC-nya, Pak. Kalau untuk di SC-nya, SCS yang kedua, ini ada di 1 km 967 meter. Nah, kenapa kalian akhirnya ada di 2 km. Kenapa di kilometer itu kalian tentukan SCS dan FC-nya tadi 1,9 sama 1,7 tadi ya? Kenapa di titiknya di situ untuk yang pelengkungannya? Oh, kenapa dibuat dari titik situ? Kenapa dibuat dari titik situ? Sebentar, Pak. Ya, karena lengkungannya dibikin di situ ada titik yang terjadi perubahan arah trase jalan. Jadi jika ada ruas jalan yang berpotongan dihubungkan secara langsung, maka akan terbentuk sudut yang tajam dan juga berbahaya bagi kendaraan. Oleh karena itu, dibuatlah tikungan agar perubahan arah kendaraan berlangsung secara bertahap sehingga ya bisa bikin jadi pengendara lebih aman dan juga nyaman, Pak. Jadi kalau untuk titiknya di situ ya? Iya, Pak. Berarti tikungan tajamnya ada di kilometer 1, segmen 1 berapa? Tadi zoom. Maaf, segmen berapa tadi, Pak? 1. Putus jaringannya dari tadi. Segmen 1. Tes. Oh, segmen 1. Baik, Pak. Pakai yang ini aja. Ini kan 518 meter ya. Itu untuk di segmen satunya, Pak.
Kenapa di situ tentukannya harus di situ titiknya di situ ya untuk yang segmen satunya ya. Di situ apa adanya lengkungannya di situ ya. Boleh diulang Pak, maaf. Iya, betul. Titik lengkungnya adanya di situ ya di jarak 518 ya. Iya betul di situ Pak. Dari TS sampai ST kan itu ya. Iya. Kenapa segmen 2-nya nggak SCS juga? Kenapa nggak semuanya SCS gitu kan pilih? FC karena untuk di full circle itu dia membutuhi radius yang besar Pak. Jadi supaya tikungan itu cukup landai dan tidak memerlukan spiral. Sedangkan kalau yang XCS-nya kan tadi radiusnya lebih kecil. Nah, di situ di segmen 2 itu radiusnya berapa? Maaf Pak, putus-putus Pak. Di segmen 2 radiusnya berapa? 700. Radiusnya 700. 700 Pak. Jarak kali itu. Izin Pak, itu untuk radiusnya Pak. Radius tikungannya Pak. Bisa saya kelihatan radiusnya 700 banget. Kalau sudutnya baru 79,38 derajat. Ini itu 700. Karena kan kecepatan rencana yang 60 kita ya. pakai di 60 km per jam. Iya, betul Pak. Di 60 km per jam Pak. Udah cukup Pak. Oke, nah sekarang ke Mavril ya terakhir ya. Real kamu Siap. sudah menentukan kan itu jaraknya kan tadi menggunakan SCS, FC dan SCS gitu ya. Nah di konturnya sendiri itu kan kalian milihnya di daerah Jati Bening ya, Jati apa? Nah di Jati Bening kan. Nah itu kondisi kontur tanahnya gimana? Kenapa dipilih di situ awalnya? Kenapa Pak? Putus-putus. Kenapa memilih di situ di Jati Bening? Konturnya kenapa? Kenapa? Pak suaranya putus-putus, izin. Aduh, konturnya kenapa konturnya? Bentar Pak, putus-putus Pak. Bentar Pak. Bisa Bisa diulang nggak Pak? Ininya sinyalnya putus-putus Pak. konturnya kenapa konturnya? Kenapa konturnya itu kenapa maksudnya gimana Pak? Kenapa kalian milih konturnya di daerah Jati Bening? Oh. Oke. Tes 1 2 masuk gak? Masuk. Oke. Ini kan sebenarnya untuk kontur kita tuh pengerjaan di sipil 3D-nya kita pilihnya di Indramayu kan. Indramayu Jati Sawit. Kenapa kita milih di sini? Karena kan kita sesuai juga kita disuruhnya emang perbukitan juga. Nah, kita tuh buat kontur ini tuh kita melanjutkan trase perjalanan. Kita ngebuat jalanan baru karena bentar, saya izin buka dulu untuk kontur aslinya. Bentar Pak. Jadi kita tuh merencanakan jalanan baru yang sudah ada. Bentar, kita open dulu. Ingatnya Pak. Ya, jadi semua jalanan yang ada di konturnya itu dimunculin dulu. Oke. Nggak muncul dah. Tuhan. Harusnya muncul ini dia. Nah, muncul. Nah, asli jalanan kan begini Pak. Ini kondisi jalanan ya. Itu yang hijau-hijau tuh jalanan asli. Ya. Sudah buat di Jati Sawit, di Jawa Barat. Lalu kita rencanakan jalanan yang belum ada. Jadi untuk tujuan dari sini ke sini, kita tuh membuat lagi.
Jadi orang nggak perlu melewati dari sini muter dulu menuju sini. Jadi motong ke tengah gitu. Nah, kenapa ini kita full circle? Karena perencanaan manajemen horizontal full circle itu kan dia membutuhkan lahan yang sangat besar. Dan pas kali di kontur daerah sini tuh untuk segmen yang keduanya itu dia lahannya sangat besar. Jadi kita menggunakan FC. Karena kalau FC itu dia radiusnya besar, sedangkan SCS itu radiusnya itu dia nggak terlalu besar, dia kecil. Kalau FC itu dia besar. Jadi kita membutuhkan lahan yang lebih besar atau lebih banyak dalam membuat full circle. Gitu Pak, tadi yang di pertanyaan yang dapat. Dan untuk yang kotor tadi udah saya jelaskan. Nah, untuk galian timbunannya bagaimana di daerah itu? Galian dan timbunan. Oke. Untuk galian dan timbunannya berarti kita masuk ke sini. Baik. Ya, untuk alinyemen vertikal itu di daerah kita tuh lebih banyak didominasi oleh timbunan yang di warna hijau ini. Dan untuk nilai kebutuhan, nah sebentar. Sebelum untuk galian timbunan kita ngeliat dulu di sini ada cross sectionnya dan di sini untuk kebutuhan galian dan timbunannya. Volume. Oh iya, volumenya. Terus alinyemen horizontalnya di mana? Untuk alinyemen horizontalnya yang seperti ini, Pak. Nah, untuk profil melintangnya itu yang ini, cross sectionnya. Dan untuk assembly-nya, perkerasan dan drainasenya di sini, Pak. Kita menggunakan aspal sesuai dari prosedurnya. Sebentar. Nah, ini Pak. Ini aspal di atasnya dan jaraknya pun kita sudah buat 12 meter sesuai dengan data kita kan kita tiga lajur ya Pak. Kan kita 6/2 berarti 3 lajur. Jadi satu lajurnya itu kita 4 meter, 4 kali 3 12. Untuk lebarnya itu udah sesuai di 12 meter. Untuk lebar bahu jalannya pun kita sudah di 2 meter Pak. Nah, tapi untuk lebar drainase kita menggunakan langsung dari civil 3D karena lebar drainase itu dibutuhkan data curah hujan, sementara kita nggak membutuhkan data curah hujan. Begitu Pak. Baik. Oke, cukup. Terima kasih. Silakan ditutup. Oke, tutup deh. Tutup ya Bapak? Ya, sudah. Kita lanjut ke kelompok berikutnya. Oke. Sebentar Bapak. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami, dari kelompok 1, Kampus Harapan Indah. Untuk pemaparan materi yang telah kita sampaikan, mungkin ada beberapa mungkin ada beberapa mungkin karena manusia juga tidak luput dari salah dan juga lupa. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan juga nilai yang Pak Kris berikan semoga memuaskan buat kita. Amin. Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke. Sekarang kelompok siapa nih yang sudah siap? Saya ada 29 orang. Ada suaranya nggak? Ada suaranya nggak Pak? Ada suaranya. Tes Pak. Cepat kirim. Ulang. Ulang ya Pak. Oke, mungkin itu saja. Mungkin itu saja dari kelompok kami, dari kelompok pertama Kampus Harapan Indah. Mohon dimaafkan apabila ada pemaparan materi yang dari kelompok kami jelaskan kurang memuaskan buat para audiens. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga nilai yang Pak Kris berikan kepada kami dapat menghasilkan yang memuaskan juga. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Pak Kris, selamat sore. Oke, sekarang kelompok Ahmad, gimana Ahmad? Kelompoknya Adityo? Iya Pak, kayaknya kalau kelompok saya belum ready Pak. Soalnya Pinas sama Sanas lagi keterbatasan sinyal Pak. Oke, kita lewatin ya. Karena lagi mati lampu. Oh, ada mati listrik juga. Ya, cuman dia sekarang sih lagi pakai ini Pak, hotspot dia sendiri, jadi sinyalnya juga ngelek-ngelekan, tadi dia bilang ke saya. Ya mungkin minggu depan ya Pak ya. Boleh. Oke Pak, terima kasih Pak.
Kelompoknya Adel gimana, Del? Adel? Adelia? Bapak, tapi anggota kelompok saya belum lengkap. Siapa yang belum ada? Ini Nurul, Pak. Ke mana dia? Gua tahu belum masuk, Pak. Oke, kita lewatin dulu. Semoga dihubungin ya. Iya, Pak. Ini lagi di... Oke, kelompok Tresnal siap? Tresna? Kenapa, Pak? Siap? Presentasi? Ini sama, Pak, untuk kelompok saya juga badannya lagi nggak masuk karena dia lagi sakit. Wow. Jadi dia berhalangan hadir untuk masuk Zoom. Jadi dia nggak masuk. Oke. Udah, ini siapa sih udah kelompok yang udah lengkap kelompoknya siapa? Untuk hari ini. Kenapa, Pak? Yang udah lengkap kelompoknya siapa nih sekarang? Oh, kurang tahu. Raga, kelompokmu gimana? Enggak? Raga? Iya Pak, izin Pak. Lengkap? Sorry itu. Sebenarnya belum ready Pak. Soalnya kita berdua doang Pak, sama Pak C. Saya sama Pak C doang Pak. Dan Pak C-nya masih belum ready Pak. Oke, Pak C-nya belum ready. Siapa nih udah ready nih? Ya. Seharusnya kalau misalnya dikebut bisa sih Pak, cuman Pak C-nya belum ready Pak. Yuk, siapa nih ready? Kalau nunggu waktu nih, saya nggak ada UAS loh ya. Noval gimana Val? Kelompokmu Val? Kenapa Pak? Udah siap kelompokmu? Belum pada ready Pak. Karena yang satu yang bawa laptop dan saya juga harus bareng gitu Pak. Soalnya saya nggak ada CPU 3D-nya. Duh, gimana Iki? Kalian kok belum siap Iki? Gimana ini? Nah, saya buka deh daftar nama kelompoknya. Kelompok 6 ada. Kelompoknya Raska. Rasko. Oh iya Pak. Siap Jis, kelompokmu Jis. Iya Pak, coba kita maksimalkan. Oke, silakan.
Hah? Hah? Masuk. Ya, mulai. Ya Pak, sebentar Pak. Mau di-share screen dulu. Pak, mohon maaf. Nanti Pak lagi nge-lag dulu buka sipil 3D-nya. Ada yang nge-lag ini lagi. Kayak saya itu semoga habis nih ya. Kelompoknya Cynthia gimana kelompokmu Cynthia? Ada Cynthia saya lihat. Cynthia. Saya full lagi KP Pak, jadi nggak lengkap. Lagi KP. Ini masih ada 10 kelompok loh ya yang belum. Kapan nih? Kelompokmu gimana Raffi? Raffi? Kelompok 9? Ayo. Yohan, kelompokmu gimana Yohan? Yohan? Izin Pak. Ya gimana Kak? Mungkin setelah kelompoknya Raska, kelompok saya ready-in aja lah Pak. Sekarang aja ready kok. Kelompok Raska dulu aja Pak, biar Pak. Kok gitu? Si Pace lagi belajar nih Pak. Enggak, ini Nah, masih tuh. nge-lag Kak kalau di kita. Ya udah nggak apa-apa, kita tungguin kok. Si Pace masih belajar juga nih. Waktu ya. Coba tolong duluan gue, takutnya buang-buang waktu ini, kelamaan. Yuk.
Ini kalau saya panggil satu-satu malah nggak ada yang siap nih, gimana nih? Ini kelompoknya Lala nih udah lengkap nih, ayo. Kelompoknya Rian. Masih belum ready, Pak. Siapa yang belum ready? Yang belum ready siapa? Jis, gimana kelompokmu, Jis? Udah ready? Bentar Pak, masih ini Pak. Pak izin share screen Pak ya. Boleh, ayo silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil yang telah dikerjakan oleh kelompok kami. Pertama, ada anggota kelompoknya. Pertama saya Raska, Saya Ali Fatur Rahman. Saya Abdul Aziz. Saya Sabrina Syaputri. dalam pengerjaan untuk file Excel ini ada alignment horizontal, lalu ada SCS 1, 2, dan 3 pada lokasi, dan terakhir alignment vertikal. Untuk yang pertama, apakah ada yang ditanyakan Pak sebelumnya Pak? Oke, saya nanya ke itu langsung ya. Ke Alif deh, Liv. Iya Pak. Punya kamu ini kan segmennya ada semuanya ini kan SCS ya? Iya. Kenapa pakai SCS semua? Karena saya kelompok saya pakai SCS itu LS-nya itu 41 Pak. Jadi lebih dari 0. Terus? Kalau FC kan LS-nya sama dengan 0 Pak. Kalau SS itu kurang dari 0. Jadi kita pakai SCS. Ya, hasil dari perhitungan LS. Kalau dari konturnya bagaimana? Kontur. Kenapa Pak? Dari konturnya kenapa? Itu semuanya SCS gitu?
Iya, kita pakainya SCS. Kalau dari perhitungan gimana hasilnya? Salah satu segmen lagi coba jelaskan. Perhitungan SCS. Karena LS kita tuh LS-nya tuh 41. Untuk R-nya berapa? R-nya, nah kita R-nya itu 140 Pak dari tabel. Nah dari tabel ini Pak. Jadi kita SCS 1 tuh 140. Dari kecepatan 60. Kecepatannya berapa? 60 km per jam. Oke. Nah, coba kamu jelaskan dari gambarnya mana? Saya mau lihat gambar ECS-nya. Gambar. Bukan potongan gambar potongannya mana? Nggak dimasukin lagi gimana? Aduh, kayaknya belum dimasukin Pak. Yang di cross section itu. Gimana ya? Oh, dimasukin, oke. Nah, sekarang saya ke itu deh pertanyaannya sekarang ke Raska. Rasko, ya Pak. Coba kamu jelaskan di Sipil 3D-nya ya. Ya. Proses awalnya dari titik mana sampai titik mana punya kalian? Oke, pertama kita kan membuat trase terlebih dahulu, pertama dari titik sini, lalu ke titik ini akan saya sebut titik E dan akhirnya di E ya Pak. Ya. Pertama titik E, lalu ditarik garis ke titik P1 yaitu tikungan pertama, dari P1 ke P2, tikungan kedua, lalu ada P2 ke P3, dan terakhir kembali ke titik E lagi. Tunggu, ini punya kalian kenanya banyak yang di bukit, ada yang di bukit kenanya ya? Atau gunung? Bukit ya. Kenanya ke bukit sih Pak ini Pak. Gunung itu. Oh iya. Bukan bukit ya Pak? Oh, gunung. Gunung. Terus ada lagi Pak yang mau saya jelasin atau bagaimana? Coba jelasin aja dah. Oke. Oh, setelah menentukan trasenya, lalu kita melakukan assembly. Oh, mana Pak? Sorry, bukan assembly alignment-nya dari titik awal lalu sampai titik akhirnya. Setelah alignment-nya kita mencari koordinatnya, XY-nya. Ini sudah terlihat sih sebenarnya. Cuma nanti ada di Excel untuk koordinatnya. Mana di Excel-nya mana saya lihat koordinatnya? Iya Pak. Mana Excel-nya? Nah, ini Pak. Untuk titik E itu koordinat X-nya itu adalah 695936, sekian dan Y-nya 9315908, sekian. Oke, itu koordinatnya. Ya. Itu berapa STA yang kamu ambil? Sebentar Pak, ada suara motor. Ya Pak, kenapa?
Per berapa STA jadinya di segmen 1 itu? Per berapa station? Untuk per berapa stasiunnya, sebentar Pak. Start stationnya itu dari 0 plus 00,00 lalu untuk kategori sampai tikungan pertama itu 0 plus 997, lalu dari tikungan pertama kedua itu 1 plus 639, dan yang terakhir sampai untuk end stationnya itu 2 plus 528 Pak. Oke. Titiknya ketemunya di mana yang SCS-nya, di stasiun keberapa? Oh oke Pak. Untuk SCS-nya itu tikungannya kita ketemu di ya, sini ada TS-nya itu di titik 0 plus 780, lalu SC-nya itu di 0 plus 849, mid-nya itu ada di 0 plus 889, CS-nya itu ada di 0 plus 928, lalu yang terakhir itu ST-nya ada di 0 plus 997. Nah, dan STA-nya ini sudah dimatiin di Excel. Ya, dan hasil sama. Ini Pak. Nah, ini Pak, untuk STA yang tadi saya sebutkan sudah direkap di sini. Oke, Asko udah, sekarang ke Jis. Iya Pak. Di segmen 2 itu kan SCS juga kan? Iya Pak. Nah, di segmen 2 itu penggambarannya bagaimana? Penggambarannya kurang lebih juga sama di tikungan yang pertama sih. Mana gambarnya? Saya lihat. Gambar itunya. Coba jadi isi aja ini stasiun itu nggak ada coba. Jadi nggak ada coba. Untuk semua mana? Penggambarannya maksudnya cara penggambarannya gitu apa gimana Pak? Cara penggambarannya dari titik mana? Terus ini bisa dari mana? Ini dua apa sih? Untuk di tikungan 2 ini penggambarannya itu dimulai dari titik ini Pak, yang 1 plus 425. Terus TS kita dapat 1 plus 437, SC juga. Ini sama perhitungan di Excel kita Pak. Perhitungan manual sama perhitungan di Jadi titik lengkungnya di mana? Kenapa Pak?
Pelengkungnya di mana pelengkungannya? Lingkungan. Untuk lengkungannya kita nggak pakai gambar sih Pak, jadi masukin ke X. Jadi susah juga buat navigasi. Kenapa nggak pakai gambar? Alasannya kenapa kemarin? Kenapa Pak? Alasannya kenapa? Kenapa belum digambar? Kirain saya udah termasuk dalam perhitungan gitu Pak, jadi Ya enggak dong. masuk gambar. Jadi kita semua lengkungannya itu nggak pakai gambar, belum. Oke aja sudah. Sekarang ke itu deh. Brina. Pak Brina. Ini kan kalian belum menggambar ya. Nah, sekarang pertanyaan saya gini aja. Kenapa kelompok kalian itu menentukan menggunakan SCS semua? Kenapa nggak ada FC sama kenapa sih dalam satu segmennya itu kenapa tidak memungkinkan menggunakan FC? Kenapa atau SS? Seperti yang diinginkan oleh Jadi sama aja kayak yang dijawab sama Ali Pak. Jadi SC kita itu 41 lebih dari 0. LS kita itu 41. Kalau pakai FC kenapa memang ya? FC itu sama dengan 0. Kalau SS? SS kurang dari 0. Jadi nggak bisa dipakai gitu. Atas dasar dari mana? Dari perhitungan LS-nya 41 Pak. Jadi perhitungannya 41. Karena untungnya kita baru Karena kita konturnya baru Pak, jadi kita pakai SCS. Kontur baru dari mana? Semua juga kontur baru. Semua juga kontur baru. Aduh. Jadi kita itu tikungannya nggak terlalu tajam Pak, jadi kita pakai SCS. Karena bendungan Pak. Hah? Bendungan? Bendungan Pak. Kenapa? Karena kita pegunungan. Iya. Tahu nggak sih bedanya pegunungan, bukit sama datar? Di mana bedanya?
Kalau kantor kita dari awal dari tahun 90 dari awal aja bisa. Jadi Karena ini pegunungan Pak, tikungannya tidak terlalu curam, jadi kita pakai SCS. Teori dari mana kan dapat? Tidak terlucu. Star, poin terakhir. Galian timbunannya di mana? Apa Pak? Titik galian dan titik timbunannya di mana? satu nih satu dapur Gimana titiknya? Galiannya yang warna merah Pak. Timbunannya yang warna hijau. Yang ini galian Pak. Nah, Yang ini timbunan. terus pertanyaan saya kan ada yang kena gunung, tuh gunungnya diapain? Biar jalannya rata, diapain? Digali gitu. Kalau cuma pakai kayak gitu doang mah anjing dari kemarin udah dengar kabar ini lah. Kita kalau di satu rumah nih, satu rumah udah satu suara, udah kamar dulu nih, satu atap nih kita satu atap udah approve semua. Kita kalau atap lu masih mau ada masih buka pintu. Terus mereka ada sendiri malah itu buat kata kunci buat jatuh minta ini, minta surat. Oke, terakhir sekarang ini. Alinyawan horizontalnya mana? Saya mau cek. Di gambarnya nggak ada horizontalnya. Ya lu gara-gara dia PMU, ada yang PMU. Kalau mau dapat internal aja pada apa gede, Namanya orang lah kita lagi kita ada aja. Apa juga dia habis serapat bikin gerakan itu. Makanya lah biar dia senang juga. Atau enggak cara lu lah dari kemarin body. Susah. Ada nggak? Masalahnya yang laporin itu sedikit. Belum ada Pak gambarnya. Oke, sudah cukup. Silakan ditutup.
Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Pak, kalau ada yang harus dirapiin Pak, boleh ini nggak? Direvisi gitu. Memang direvisi punya kalian. Ya maksudnya boleh berarti. Boleh. Kan laporan kan sampai UAS kan saya minta. Oh baik Pak. Minggu depan bisa ikut lagi nggak Pak itu presentasi? Iya ya udah masuk. Oh ya udah Pak, baik. Terima kasih. Tangan sipil amat. Izin Pak, waktunya masih bisa nggak nih Pak? Masih. Oke Pak, saya mau Pak Aceh berdua Pak. Ya, sekarang hilang satu. Siapa tuh Pak? Hilang satu Pak dia. Hilang Nggak satu. tahu kalau ada Pak. Sebentar ya Pak, izin. Pak Aceh ada nggak Pak Aceh? Ada. Oke. Izin Pak, saya pakai civil 3D-nya dari saya Pak. Oh ini mantul ya? Dulu ya. Oke Pak, baik Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Setia Ragal Farisi dan teman saya Rivaldianto. Kita dari kelompok berapa, C? Kelompok 7 Ga. Oke, kita dari kelompok 7 ingin mempresentasikan trase yang saya buat di Civil 3D. Dari Civil 3D kita ngebuat kita membuat kontur terlebih dahulu, dan kontur ini di perbukitan. Untuk trasenya kita sejauh itu Oke, Gak, langsung aja saya tanya ya. Boleh Pak. Gak, itu kalian gunakan SCS semua ya? Kenapa SCS? Benar. Oke, sebenarnya kita itu di lokal primer Pak. Kita di jalan lokal primer, dan untuk VR rencananya kecepatan jalanannya itu 50 km Pak. Dan 50 km itu bisa pakai full circle seperti Mavril. Cuman kenapa kita pakai SCS? Karena bisa di-mute dulu nggak Pak C? Pak C boleh di-mute nggak? Boleh. Oke. Kita menggunakan SCS karena trase yang kita buat itu tuh agak berdekatan, Pak, untuk memberikan kenyamanan pada kondisi jalan. Kita menggunakan SCS, spiral. Soalnya transisi dari SCS menuju ke lengkungannya itu udah sangat memberikan kenyamanan di via rencana 50 km. Kalau misalnya pakai full circle, dia bakal lebih memakan jauh lagi tikungannya, Pak. Seperti itu. Kalau misalnya pakai spiral pun sepertinya nggak memungkinkan untuk pakai spiral, Pak. Karena dua spiral aja tuh udah cukup ngebentuk sudut tikungan. Jadi kalau misalnya pakai spiral tuh nggak perlukan busur lingkaran atau LC-nya itu 0 aja, Pak. Sudut beloknya tuh kecil kalau pakai SS. Kalau SCS itu ya sering digunakan lah, Pak, kalau misalnya untuk tikungan seperti ini, Pak. Kalau FC dia tikungannya lebih memakan ruang jalan lagi, lebih besar lagi, Pak. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, sekarang saya mau lihat yang itu punya kalian hitungannya. Hitungan dari apanya, Pak? Excel. Excel, oke, baik, Pak. Ini, Pak.
Ini untuk horizontal semua Pak, dan ini vertikal ya Pak. Oke, potongannya mana saya lihat? Ada gambar potongannya nggak? Oh, ada Pak, sebentar. Ini dia gambar potongannya Pak. Ini untuk jalan normal, ini SCS 1. Ini semuanya karena saya nggak ada di data untuk potongan standar jalannya ya Pak. Saya ini ngikutin dari PDGJ semua untuk lebar dari drainasenya, lebar dari rumija, ini semuanya saya ngikutin PDGJ Pak. Dan sumbernya dari YouTube Pak untuk tutorial Pak. Bisa dilihat di sini. Oke, kalau potongan itunya mana? Potongan gambar SCS-nya? Ini Pak. Itu bukan potongan, maksudnya gambar lingkarannya mana? Oh, SCS-nya. PS-nya berapa gitu? Oke. Nah, itu. Ini Pak, ini lingkaran pertama ya Pak? Ya. Nah, ini potongannya Pak, seperti ini Pak. Nah, coba dijelaskan. Nah, cara mendapatkan ini semua ini udah diketahui ya Pak. Cara yang pertama kita mencari sudut tangannya Pak. Sudut tangannya itu kita cari di sudut ini. Rumusnya azimut yang pertama, azimut yang kedua dikurang sama azimut yang pertama. Dan sudut ini harus sama persis sama yang ada di Civil 3D Pak. Kalau tidak sama, semuanya hitungannya rancu. Nah, untuk selanjutnya itu ada sudut tangannya itu dibagi dua untuk menentukan mana ya? Nah, untuk menentukan si ES-nya ini Pak, si jarak Pi-nya ke busur lingkaran. Jarak Pi itu di sini mana ya? Itu tuh ES. Aduh, kurang ini ya. Nah, ini dia. Jarak Pi ke busur lingkaran, dan setelah itu kita menentukan sudut spiralnya. Sudut spiralnya di sini udah dicantumkan, misalnya LS dibagi sama 2R. R-nya itu rencana jari-jari kita, yang dimana rencana jari-jari kita itu ditentukan oleh tabel dari PDGJ tahun 2021 dengan rencana 50 km. Dan kenapa kita nentuin dari 150? Karena ini yang memungkinkan untuk direncananya Pak. Kan punya kalian kan ngambilnya dari tabel atau dari perhitungan secara itunya? Kalau LS kita ambilnya dari tabel Pak. LS dari tabel. Iya. Dan jari-jari juga pakai tabel Pak. Selain itu sisanya pakai hitungan sendiri Pak. Dan ngikutin pakai Civil 3D. Harus sama dengan Civil 3D-nya Pak. Kalau misalnya nggak sama, berarti ada yang salah dengan trasenya. Ya. Oke, saya lanjut ya Pak. Oke, kan ke Pak Cek. Oke, baik Pak. Cek. Iya Pak. Ayo Cek, tolong pada matiin. Aduh Cek, tolong pada matiin semua Cek. Itu Cek yang di samping-samping lu Cek. Iya Pak. Pak Cek, kamu udah menghitung. Nah, coba tunjukkan galan timbunannya. Dulu saya mau cek. Mohon maaf Pak, si Bace pakai device handphone Pak. Mungkin saya tunjukkan aja pada kalian. Oke, nggak apa-apa, kamu nggak boleh. Sebentar banget Pak. Nah, kamu jelasin itu Cek. Galan timbunannya titiknya berapa aja? Untuk galian yang timbunan itu galian yang warna merah Pak. Yang galian untuk galian itu yang warna merah. Kalau timbunan itu yang warna hijau Pak. Bisa dapat galian timbunan segitu dari mana? Kalau untuk STA-nya yang mengikuti SCS Trace dari Kelandaian Bukit Trace.
Enggak, dari mana gitu kamu dapat hitungannya? Hitungannya itu dari Civil 3D, Pak. Udah muncul semua. Kalau dihitung manual nggak ada ya? Kalau untuk ini manual itu nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kenapa? Soalnya sesuai dengan kondisi jalan. Nggak bisa dong. Kok nggak bisa secara manual? Kan aplikasi kan hanya untuk membantu, bukan sebagai itunya. Tapi kondisi jalannya kan beda nyatanya gitu. Bisa, tapi lama, Pak. 1:1. Apanya 1:1? 1-1 maksudnya, Pak. Yang mananya 1-1? Hitungan 1/1 per segmen SCS, Pak. Aduh. Total jaraknya berapa? Dari segmen 1, segmen 2, segmen 3. Sampai akhir. Total jaraknya Keseluruhannya berapa? itu 2 plus 800, Pak. Total. 2 plus 800 itu sama dengan? Sama dengan 2.800 meter. 2 kilo 800 meter. Ya. Nah, terus ini di segmen keberapa dia ketemu SCS-nya? Segmen 1 di STA berapa? Station berapa? Di TS-nya itu 0 plus 757 titik 0,85, Pak. Terus? Terus selanjutnya itu SCS 0 plus 80485. Sama nggak sama perhitungan? Sesuai, Pak, itu sama di hitungan. Kita masukin ke Excel-nya. Oke. Cukup? Sudah, Pak, tidak ada pertanyaan lagi, Pak. Udah, mau nanya apa lagi? Oke, baiklah, Pak. Baik, Pak. Oke. Oke deh. Yaudah, tutup, C. Sekian dari kelompok kami presentasi ini. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, Pak. Semoga nilai ada tambahannya, Pak. Dari kami berdua, soalnya kita berdua doang mengerjakan. Ya, yang satu Jordan nggak mengerjakan. Pak C, tutup aja, Pak C. Oh ya, oke, baik. Udah, untuk kelompok kami sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak Kris. Oke. Siapa lagi sekarang?
Siapa lagi? Udah? Ada lagi? Yang baru sudah 3 kelompok. Sisanya kapan? Kapan siapnya? Kapan siapnya? Pak Kris, Hmm? saya izin live Google Meet ya Pak, soalnya pus HI udah disuruh keluar ini Pak. Ya, ya. Oke, terima kasih Pak Kris. Oke, gimana? Ayo yang lain. Siapa lagi? Saya tunggu. Baru 3 kelompok, ada 11 kelompok, artinya masih ada 8 kelompok yang belum. Pak Kris, izin nanya boleh nggak Pak? Boleh. Untuk laporan tugas besar kita tuh sampai vertikal top atau gimana Pak? Nggak vertikal semuanya, horizontalnya Nggak juga. Dari apa Pak? Hmm? Dari apanya Pak? Abis vertikal berarti masuk ke Hori. Iya, horizontal terus vertikal terus habis itu gimana Pak? Perhitungan yang lainnya mana? Udah. Perhitungan lainnya tuh maksudnya apa Pak? Yang seperti apa Pak? Kayak kenapa? Soalnya untuk perhitungan lainnya mungkin udah tercakup di horizontal, kayak SCS itu udah masuk ke horizontal, dan vertikal galian timbunan udah masuk ke vertikal. Perhitungan trasenya udah? Udah Pak. Trase udah. Sudah Pak, perhitungan trasenya sudah Pak. Nah saya itu di kelompok saya Pak, itu nambahin ini Pak, perancangan bangunan pelengkap jalan itu nggak apa-apa kan Pak? Hitung lagi nggak kalian? Hitung lagi dong. Kalau itu saya cuman dari desain saya, itu saya masukin apa saja yang dimasukin ke perlengkapan jalannya saja sih Pak, untuk metodenya. Nggak sampai ngedesain sih Pak. Pokoknya pasti itu ada trase, ada alinyaman, kemudian ada alinyamannya kan vertikal horizontal, kemudian ada itu lagi apa? Sebentar. Super elevasi. Super elevasi itu ya. Iya oke. Udah kan Pak? Udah habis itu aja kan Pak? Sebentar. Saya ada tamu. Oke, baik Pak. Siap. Bentar ya. Baik Pak. Oke Kak, jadi nanti kalian tambahkan, ya oke, thank you. Itu jadi ada analisis assembly-nya ya, terus itu sama, tadi ada trase, vertikal, horizontal, ada cut and fill-nya juga ya, perhitungannya, cross section-nya. Halo? Iya Pak. Ya? Itu aja kok ya. Galian timbunan atau cut and fill, kemudian ada assembly-nya, sama ada trase, alinyaman, itu aja yang masukin ya. Oke?
Jelas ya semuanya? Oke, ada lagi satu kelompok kalau mau, silakan. Yuk, satu kelompok lagi, ayo. Yang udah siap? Ada lagi? Soalnya susah banget ini. Oke, kalau nggak ada lagi ya, kita cukup untuk hari ini. Tolong persiapkan untuk minggu depan, harus sudah siap semua ya, karena ini saya langsung masukkan ke nilai UAS ya. Jadi jangan ada alasan lagi minggu depan pada nggak ada yang siap ya. Untuk teman-temannya tadi yang belum datang hari ini, tolong infokan, kalau misalnya nanti tidak datang, maka saya anggap dia tidak mengikuti UAS ya. Oke? Jelas ya semua ya? Halo? Jelas? Jelas Pak, jelas Pak. Oke. Oke, sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Terima kasih. Selamat sore ya. Sore, terima kasih Selamat banyak sore, Pak. Terima kasih banyak Pak. Nggak bisa laptopnya rusak. Bisa. Sinyal. Apa ini? Ininya nggak dinyalakan. Semangat.